Udah. Itu udah mulai. Ya, udah mulai. Hai guys, ketemu lagi dengan kita berdua Saya saya Tera Dwayne. dan saya Ika Haryono. Kamu pegang ya, aku udah pegang, dan saya Ika Haryono. Kita sekarang berada di YouTube kita yang baru guys, yang namanya Happy is easy, but it's not Oh, so sorry. easy. Kita ulang sekali lagi. Oke. YouTube kita yang baru namanya Happy is easy, but it's not so easy. Nah, Kenapa kita bikin YouTube baru? karena YouTube kita yang lama, kredensialnya kira-kira beberapa belas hari yang lalu tiba-tiba udah nggak bisa kita akses lagi, kelihatannya diambil orang ya Mbak Ike ya. Katanya diambil orang sih, karena memang sebetulnya ada notifikasi masuk, tapi ya Karena kita udahlah ya. berdua tidak begitu paham tentang teknologi, cuma bisa menggunakan sebatas itu saja, terutama tentang cyber security-nya ya. Jadi kita lalai dan akhirnya sekarang sudah tidak bisa akses. Sama sekali udah nggak bisa Sama akses. Segala sekali. cara udah kita coba buat get it back. Get it back, but we failed, and our credentials seperti recovery phone numbers itu berubah. Iya, Jadi recovery ada dua email, nomor telepon yang baru. iya, recovery email juga Recovery email berubah. juga berubah. Bahkan mereka itu mudah bisa masukin yang namanya passkey. Kita harus mereka masuk, bikin passkey iya, yang baru, pokoknya luar udah biasa lah ya. lah. Kita lupakan, Semua kita file ikhlaskan. Kita di drive juga akhirnya hilang, tapi tidak apa-apa. Kita bikin yang baru, dan di episode yang pertama ini Mbak Ike mau ngeliat kemana, fokus supaya nggak dicuri lagi. Kita mau bahas Tentang apakah dengan kejadian kemarin, karena kita tetap semangat, Teddy dan Ika akan jadi orang kaya. amin. Loh, apakah itu kan judulnya ya? Ya kan, amin dulu Apakah aja. kita berdua akan jadi orang kaya? Ya. Kita akan bahas setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Jadi di episode ini kita mau membahas habit-habit Apa saja yang bisa kalau ya, dipelihara, kita akan nggak jadi orang kemungkinan kaya. besar kita nggak akan jadi orang Orang kaya. kaya. Tapi nggak tahu ya, kalau beruntung sih tetap aja bisa ya. Jadi Tapi bebas aja ya pendapat Bebas aja. teman-teman Cuma ya. ini pendapat kita aja. Ada beberapa habit. Habit pertama dulu Mbak Ike. Habit yang pertama yang kita berdua udah cukup sepakati ya adalah procrastination, alias sering menunda-nunda pekerjaan. Nah, Ih, itu keren banget. Aku mau nunjukin sesuatu ke Mbak Ike kalau gitu. oke. Itu salah satu Salah satu ciri-ciri penyakit aku juga sih penyakit. sebenarnya. Aku juga Aku sih. ada sih Iya, penyakit sedikit itu. tapi sekarang sedikit sih. Mm-mm. Jadi itu salah satu Akhirnya, ciri yang kalau yang orang kemungkinan besar nggak akan bisa jadi orang kaya atau sejahtera gitu ya kalau sering menunda-nunda pekerjaan. Tapi sekarang ini zamannya ya, zaman itu godaannya besar loh untuk menunda pekerjaan. benar, apalagi nggak mau menyalahkan ya, apalagi generasi sekarang ya, karena kan sering ketemu generasi sekarang Generasi di kelas sekarang. ya. Kalau Mbak Ike bilang generasi sekarang, aku merasa bahwa kita juga termasuk generasi sekarang karena kita lagi hidup di masa sekarang. Oh maaf ya, ya Contoh pokoknya aja. contoh betul. Kalau mau ngamak-ngamain, aku tuh tergoda kalau di apartemen ya, sebelum kerja main game dulu di Iya, betul, betul. HP, dan kadang suka kebablasan, Aku juga langsung males tidur. itu aku tahu banget sih seorang Tera. Jadi ntar dulu ya Mbak Ike, aku Aku mau menyenangkan diri aku dulu. ya Pada mau sebenarnya mengisi apa kamu bilang? mengisi jiwa jiwa aku. aku dengan kesenangan dulu. Iya, jadi nunda-nunda ntar dulu deh. Ntar dulu. Aku juga sama sih, ada kayak gini. Udah tahu nih harus ada apa namanya deadline report gitu misalnya ya. Scroll dulu deh, tiduran dulu sebentar. Akibatnya sama, ketiduran juga dan akhirnya udah sore. Kalau aku main game, kalau Mbak Ike itu live shopping. Live shopping, ya betul. Nah, Sama makanya TikTok, sama apa? TikTok Shop, benar. TikTok ya. Oke. Makanya aku tahun ini tuh ya mohon Kita maaf ya, jangan berusaha diketawain ya. Heeh. Kalau anak-anak sekarang kan pasti digital ya. Kalau aku mengelola Dengan buku nulis ya. diari tahunan itu tuh dengan lebih baik sekarang. Aku juga sih, aku juga masih kelola nulis. dengan lebih baik. Aku nggak mau kalah loh, tapi bikin bukunya di rumah. projectnya apa aja aku langsung tulis ya. Project tahun ini Oh, oke. ada 5, terus per bulannya udah aku bikin ini apa namanya, target-target Schedule. bulanannya. Habis itu Luar biasa ya. untuk 1 bulan itu per harinya Ngapain udah aku aja? tentuin
tema kerja hariannya. Jadi- Mudah-mudahan aku tidak menunda pekerjaan-pekerjaan ini semua ya. Benar-benar. Jadi kalau ke Tera itu, Tera kita hari ini nggak bisa Mbak Ike, karena di schedule aku hari ini kita harus kerjain ini. Dia udah cukup Iya. sebenarnya udah cukup disiplin. Betul. Cuman kadang-kadang ya Pada saat pelaksanaannya masih ada godaan besar dan mau nggak mau ya harus kita akui tiap hari itu godaan besarnya tuh banyak banget sih untuk menunda-nunda pekerjaan. mager juga ya. Oke, Apakah teman-teman viewer merasakan itu juga? Nanti boleh boleh sharing. ngomong di komen ya. Kita tunggu. Nah, kita mau ngomongin yang Yang kedua abis berikutnya ini ya. Mm-mm. Jangan kemana-mana. Kita balik lagi guys. Kita mau ngomongin yang habit yang Habit yang kedua, kedua. yaitu apa? Takara geges alias takut Takut gagal. gagal. Nah, itu habit yang mungkin juga menurut kita berdua ya, teman-teman, lagi-lagi sekali lagi disclaimer, bisa menjadi hambatan untuk seseorang bisa jadi sejahtera sejahtera, sukses atau kaya lah ya atau gitu ya. kaya lagi. Ya itu tadi, yaitu Tapi di dalam diri kita ketakutan berdua ada untuk nggak sih ketakutan untuk gagal? failure. Aku Kalau kita berdua sih kayaknya enggak deh. enggak, umur segini udah makin enggak sih. Makin ke justru kita tuh kalau kita sih ya dalam hal yang satu ini justru kalau ada tantangan misalnya Pak Teddy ngajar besok dalam bahasa Inggris. Oke. Padahal Bener. jarang guys ngajar dalam bahasa Inggris tapi Tapi ternyata tiap akhirnya ada bisa yang ya. minta tuh aku Congrats. yain aja. Bener. Sama. Aku juga iyain dulu. Abis itu baru mikir, bekerja keras, baru belajar. Latihan. Tapi iyain dulu di awal. Jadi kalau takut gagal, kayaknya apa namanya? Kalau nggak mau nyoba karena ada perasaan takut Enggak sih gagal. kalau kita ya, enggak. Kita sih berdua kayaknya enggak ya. Aku setuju. Memang sih Pak Teddy ngajar bahasa Inggris ya full. Oke. Ya ampun guys, itu akhirnya latihannya baik ke Habis akibatnya puluhan kali. iya, Jadi betul, kayak seorang anak Teddy kecil ya. lagi. Openingnya itu aku latih kata per kata. word by word. Pas tampil deg-degannya minta ampun. Aduh, apalagi aku ya. Aku juga ada tantangan itu, cuman aku terima aja loh. Baiknya juga sama kan. Benar. Jadi tiba-tiba jadi trainer. Itu tantangan yang terbesar, dan tapi aku nggak mau gagal. Ngurusin CSF juga kita tuh kan awalnya takut gagal Pasti kan sebenarnya tawarin kan? ya, iya betul. Tapi ya udahlah kita kelola baik ke akhirnya sekarang mencoba banyak peran kan. Jadi program koordinator lah untuk proyek-proyek di korporat besar. Hello, seorang keke seorang coba aku dulu. ya. Kan nggak kepikiran gitu ya. Enggak, tapi karena itu terjadi karena nggak takut gagal dan berani nyoba kali ya. Gitu Tapi sih. gagalnya tuh pernah terjadi kan? Pernah. Aku juga sama. Itu kan bagaimana menghadapi kegagalan itu, benar nggak? Justru dengan gagal itu Aku sih belajar ya. berkali-kali gagal aku jadi oh iya ternyata gue salahnya itu tadi Harusnya. itu kurang eye contact. Iya, benar. Oh gue di awalnya kurang kenalan dulu sama peserta, makanya di tengah-tengahnya peserta jadi agak cuek ke gue misalnya kayak gitu ya. Iya, jadi nggak, bukan karena takut gagal, tapi justru Kita coba aja. kita tetap selalu coba. Kalau teman-teman gimana? Seperti apa? Mudah-mudahan ya terserah sih nggak ada. Ini kita nggak menasehati ya. Enggak. Cuman Cerita aja, sharing. cerita aja, sharing, dan sekali lagi walau semuanya masih faktor keberuntungan masih pegang peran juga sih dalam seseorang jadi sukses, jadi kaya atau enggak gitu. Oke. Habis ini Habis kita yang ngomongin yang ketiga, jangan ketiga. kemana-mana. Baiklah untuk Kita yang ketiga balik ini lagi. aku dulu boleh nggak nanya ke Mbak Ike? Boleh. Mbak Ike suka baca enggak? Kurang ya, kurang. Tapi berusaha. Tapi kalau Mbak Ike cari ilmu baru itu dari hal apa? Dengan cara apa Mbak Ike? Cari ilmu baru, pertama udah pasti aku kan lebih seneng ke kamu ya, Nanya ya. nanya. Kalau aku Dan lebih siap senang dimarahin, bertanya guys, dan dia, siap guys. dimarahin. Tapi aku orangnya nggak pernah malu bertanya. Bener nggak? Kamu setuju nggak? Bener sih. Aku malu. Aku selalu bertanya hal sepele sekalipun, hal yang bahkan membuat aku terlihat bodoh pun, aku orangnya bertanya. Terus juga karena berada di sebelah seorang tadi Irawan, aku juga menjadi terbiasa untuk segala sesuatu cari di sumber-sumber yang Ada, terutama pakai AI ya. iya betul. Nah, Kenapa soalnya kamu nanya gitu? karakter ketiga itu, habit ketiga yang menghalangi orang bisa jadi kaya itu adalah males cari ilmu dan pengetahuan baru. Oke. Males. Itu yang habit ketiga yang bisa membuat orang agak sulit untuk jadi orang kaya atau orang sukses. Ya benar. Tapi nggak gampang juga loh. Soalnya kan aku ngerasa ya Nggak kayak sebagai yang udah seumuran gini ya. Iya udah seumur gini tuh. Kendalanya bukan Kalau challenge-nya. melihat ada hal baru itu tuh kayak ada perasaan malas juga, ngapain sih itu? Ya udahlah ya gitu Kan ya. kalau zaman gua mah nggak kayak gitu. Contoh Benar-benar. deh, bahasanya anak-anak Gen Z. Iya.
akhirnya aku terpaksa ya supaya aku bisa Catch up sama mereka. catch up sama mereka. Akhirnya Iya, aku pelajari dikit-dikit bener. bahwa Nanya juga kan kamu sama uh-uh, anak-anak kita, sama peserta yang lebih muda di bahasa-bahasa kelas. genset kayak Ohio, Riz, Sigma. Itu tuh aku baca-baca dikit-dikit. Oh, kayak gitu toh. Iya. Tapi yang penting juga sih kalau menurut aku nih ya, terutama yang udah kerjanya enak ya, itu tuh banyak yang nggak ngejadwalin gitu untuk Belajar hal belajar baru. hal baru, Karena udah misalnya comfort zone ya, mungkin. udah comfort Iya. zone, terus jarang baca, walaupun baca tidak berlaku untuk semua orang ya, cuman kalau untuk profesional kayak kita kayaknya baca penting deh. Menurut Baika gimana sih? Sebenarnya penting sih. Dan itu memang kalau umuran segini tuh harus dipaksain ya. Kalau dipaksa Tapi ya, kalaupun nggak mau baca, aku sih ngerasa gini, kalau aku nggak bisa punya waktu untuk duduk jejak baca, ya udah banyak nanya gitu sama orang yang tepat. betul. Dan aku beruntung ada orang yang cukup lumayan tepat kalau untuk bertanya, walaupun sering diomelin. Cuma kalau baca-baca itu kalau menurut aku ya di buku-buku terutama yang baru-baru itu banyak hidden gems kalau mau cari ya. Itu kamu jagonya tuh nyari hidden Gems, iya, dia hidden bisaan gems. aja orangnya. Ngulik, Banyak banget sumpah. tinggal Bahkan- mau atau enggak ya, Dek ya. Contohnya aku pernah dapet ya sebuah konsep namanya service professionalism factor, hanya dari satu paragraf di halaman 19 dari buku yang judulnya Delivering Quality Service. Nanti Dari aku mau satu dong kasih paragraf tau dong. doang. Heeh. Mm-mm. Iya, iya, Gitu. iya. Banyak hidden gem sih kalau kita baca buku ya. Tapi tergantung profesinya teman-teman sih. Belum tentu baca buku berlaku buat teman-teman dalam hal mencari ilmu Menunjang, baru. iya. Cuma paling tidak tuh menjadwalkan, menyetel jadwal belajar ya. Iya, paling enggak ya itu. Menyetel jadwal belajar kayak Jadwal belajar atau jadwal baca lah ya. jadwal baca. Kayak Mbak Ike tadi, ayo kita minta duit ke yayasan untuk sertifikasi. Nah kayak gitu-gitu. Ya, Itu kayak penting gitu. loh. Penting karena kan Soalnya kita harus Perkembangan, compete ya. ya compete sama anak muda. Kalau enggak kita ketinggalan dan jadi primitif. Waduh, bahaya malas tuh. banget. Gimana mau sukses, gimana mau kaya ya kalau kayak gitu. Betul. Oke, Soalnya yang dari belum? keilmuan itu kan kita bisa gunakan untuk jualan training. tetap balik-balik ujung-ujungnya jualan training. Iya kan duit. Iya. Mm-mm. Oke, kita Habis ini yang bahas yang keempat dan keempat. kelima. Setelah ini jangan kemana-mana karena sudah ada distraction. Balik lagi. Kita balik lagi guys, kita mau ngomongin habit yang keempat. Aku mau tanya gantian ke kamu ya. Kalau kamu Silakan. Aku punya- usap rambut dulu. Gimana? udah dikuncir belum rambutnya? Udah. Kalau kamu nih sebagai seorang Teddy Irawan di awal tahun nih kan sekarang ya, Mm-mm. pas nih ngomongnya punya financial target gak sih? Paling enggak kayak 6 bulan ke depan, setahun ke depan, atau bahkan 10 tahun ke depan. Itu kamu punya nggak? Financial target. Financial target. Tahun ini aku cukup jelas financial target. Wow, keren. Kemarin aku habis ngobrol sama AI di Gemini, ngobrol pakai voice gitu. Bagaimana caranya aku ngumpulin uang sekian M, Dalam ada. waktu dan si Gemini AI itu memberi. ngasih arahan ke aku dalam tadi dalam Bisa ya. kamu bisa tercapai itu dalam 3 tahun kalau kamu sebulannya ngumpulin sekian. Jadi aku dalam hal financial goal sih aku sekarang tuh gara-gara ketemu Mbak Ike, ketemu Mas Riu, sama ketemu seseorang yang Mbak Ike tahu siapa ya, anak finance. Betul. Mulai tahun ini mudah-mudahan lah Bisa ya. nggak seburuk tahun-tahun sebelumnya dalam hal Sebetulnya tuh nggak tujuan buruk keuangan. sih menurut aku, cuman Ya ya sih udah dalam lah ya. kasus aku sih sebenarnya dalam hal finansial tuh nggak buruk, cuma karena aku satu orang terus dibagi ke Banyak orang. jadi ya tapi nggak apa-apa toh. Yang penting aku sekarang tuh financial goalsnya harus lebih jelas. Oke, Kemarin-kemarin jadi kan kurang terkelola. jadi yang keempat itu habit yang sebaiknya dimiliki supaya sukses dan tajir melintir, Adalah financial goalsnya harus punya jelas. financial goals. Kalau nggak jelas Paling nggak tuh mendekati lah ya. harus jelas. Harus Harus jelas. spesifik ya. Oke. Jelas. Kalau nggak jelas tuh pasti sulit tercapai. Aku juga, aku tuh kamu nggak nanya aku tuh Kalau kurang Mbak Ike gimana? kurang jelas sih, tapi Nah, iya Mbak Ike juga kurang jelas. kurang Kemarin-kemarin jelas, kan. betul. Tapi aku berusaha paling enggak enggak terlalu banyak spending aja. Ngomong spending nanti Oh, boleh ada nggak? lagi ya? Oh, Nanti. salah Nah, ya. Iya, ya, oke. tapi kan kurang jelas gitu. Kurang jelas, Mau benar. ngumpulin uang berapa? Tapi Karena ya, tujuannya apa? Misalnya untuk investasi, untuk ngasih modal ke nah, itu kok nggak ada keluarga, tuh gitu-gitu emang. tuh. Nah, itu kalau Kurang nggak jelas itu terstruktur. tuh memang
terbukti ya kita nggak kaya-kaya karena belum jelas kemarin itu. Ya, ya, Mm-mm. disyukuri tapi ya Nah, oke. makanya gara-gara kita mau bikin ini, pas kita riset tuh, wah ternyata salah satu Bener, kelemahan kita berdua adalah financial goals-nya tuh nggak kurang jelas. jelas. Ya. Makanya nggak kayak kaya gitu. Jadi guys setuju apa enggak silakan Sebenarnya komen. walaupun nggak jelas juga kalau beruntung mah bisa aja Bisa kaya ya, tiba-tiba aja. dapat apa gitu. Bisa dapat Cuma, pasangan kaya, Heeh. bisa dapat rezeki Iya, nomplok gitu betul. ya. Tapi kemungkinan normalnya sih ya sulit mau kaya gitu. Karena nggak punya Gitu. financial goals. Jadi itu yang Financial keempat goals-nya habitnya harus jelas, bukan financial goals doang loh. harus harus jelas. Ya, Udah gitu, gomelin kan? yang jelasnya itu tuh ada satu lagi yang belum diomongin, penting Apa? banget nih. Heeh. Jadi bukan semata-mata goalnya, Tapi yang disetting itu bukan goalnya tapi lebih ke sistemnya untuk mencapai goal betul itu. betul betul betul. Nah kalau yang jelas Sistem itu, yang mendukung ya supaya goals Mm-mm. tercapai. kalau yang jelas itu goalnya itu disertai dengan sistemnya. Misalnya ya, goal aku kan sekian M nih dalam 3 tahun. Mm-mm. Sistemnya adalah, salah satu sistemnya yang mungkin bisa aku lakukan adalah setiap kali dapat bookingan, uang bookingan, Harus disisihkan. 30%-nya langsung disisihin ke tabungan, Mm-mm. jangan diambil. Nah itu tuh sistemnya, Mm-mm. Kita lihat ya. Aku dukung sih. kita lihat ya. Iya, karena selama ini kan sudah Dalam 3 berusaha. tahun. Iya. Apakah Teddy akan menjadi orang kaya? Kaya itu sejahtera ya, secara finansial, freedom. Iya. Itu yang baik ya. Dan Yang habis ini kita yang terakhir. Yang terakhir ini yang udah Ya keempat. ini sekarang yang keempat. Nah, Oh. jangan kemana-mana guys. Parah. Oke, Kita ini balik yang lagi terakhir guys ya. di habit yang kelima, yang terakhir. Kenapa sih orang itu susah untuk jadi sukses atau kaya. kaya dengan habit-habitnya? Ini yang kelima kita mau bahas Adalah yang kadang, bukan kadang, suka kita lakukan juga ya. sering juga sih. Terutama kalau lagi nafsu, lagi emosi, lagi euforia ya, banyak duit, adalah Overspending. Tapi ya itu habit kelima yang mungkin teman-teman juga penduduk Cita juga pasti pernah merasakan hal seperti itu ya. Nah, kalau Mbak Ike, spendingnya itu paling banyak untuk apa? Tiap orang tuh beda-beda loh. Spending yang penting atau yang nggak penting nih? Yang over biasanya, Yang yang over tergoda untuk ya itu over tadi gitu, yang kamu impulsif bilang gitu loh. Apa? nonton live shopping yang nggak penting, pengen beli, oh lagi murah, lagi promo, ternyata pas sudah datang dan sampai berbulan-bulan nggak kepakai juga, Oh, masih itu berarti teronggol. live shopping ya tergodanya ya. Tergoda live shopping sih, yang hal-hal yang kurang penting yang nggak apa, bukan hal kebutuhan utama lah gitu Bukan ya. kebutuhan utama ya. Kalau kamu Kalau aku tuh sebenarnya hasratnya sih pengen overspending di liburan, hasratnya ya di baju, perhiasan, tapi mau dilakukan juga nggak bisa. karena Jadi spending aku tuh memang terbatas aja gitu. Karena mau overspending ya gimana, Wong? Yang mau di spending juga udah kebagi-bagi sama yang lain gitu. oke. Jadi aku overspendingnya itu emang nggak sengaja karena tuntutan keadaan untuk ya. Itu bukan overspending kali ya, ya memang harus Tapi akhirnya jadi pengeluaran banyak gitu kan. overspending kalau dibandingkan sama pendapatannya gitu. Oke. Bahkan hampir mirip sama pendapatannya jumlahnya. Ambil impas ya. Selalu ada sisa, tapi Iya. sisanya itu kan untuk senang-senang aja udah habis juga. Iya benar-benar. Oh, Jadi gitu. kadang-kadang tergantung bagaimana konotasi overspendingnya sih. Mm-mm. Overspending untuk hal-hal yang memang harus di-spend sama overspending yang nggak penting. Soalnya ada juga teman kita yang kayaknya beli makanan terus. Terus ada juga yang beli baju terus. Aku termasuk Ada itu sih. juga dikit-dikit liburan terus. Nah, iya benar. Ada juga aku nih kadang-kadang ya kalau pas lagi banyak tuh kayak pengen hangout. Nah, itu sama sih kalau itu. Kayak pengen Hang ayo dong out. kita nonton live musik dong gitu ya. Tapi ya itu Makan kadang-kadang makanan sehat yang mahal. nah itu kamu juga. Kok kamu semua ya? Mm-mm. Nge-gym. Makan makanan sehat yang mahal tuh benar tuh dia. Skincare juga kadang-kadang overspending Nah, loh. itu aku juga skincare. Akhirnya nggak Skincare. kepake, nggak cocok gitu-gitu ya. Oke. Seperti itu ya. Jadi Seperti itu guys. udah 5 tuh Mbak Ike. Oke, kita rangkum. 5 Yang pertama karakter. adalah Yang pertama adalah menunda pekerjaan. menunda pekerjaan. Yang kedua adalah takut gagal. Yang ketiga malas untuk cari Cari ilmu dan ilmu. pengetahuan baru.
Yang keempat itu yang tadi kita bahas, financial goals-nya nggak nggak punya jelas. ya financial goals. Yang kelima adalah overspending. Jadi itu Borse atau boros. 5 habit yang menurut kami berdua merupakan ciri-ciri dari orang yang susah kaya oke. atau mental Miss Queen. Oke guys, sekian Apakah dulu. kita berdua akan tetap miskin atau akan jadi orang kaya 3 tahun ke depan? Kita lihat ya. Semoga ya. Kita ketemu lagi nanti di episode berikutnya ya. Saya Ika Haryono. Saya Teira Duen. Jangan lupa komen, like, Share dan subscribe. Subscribe karena ini adalah YouTube baru ya yang guys. baru di Happy is Easy, But but it's not so easy. Dadah. Bye. Mwah.